Betul. Silakan para akal masalah isi yang paling cantik juga silakan, nggak dilarang. Tapi itu Nabi khawatir kalau itu menimbulkan hubungan dunia. Bagaimana Abdullah bin Umar ditegur oleh ayahnya setelah menikah, istrinya cantik, akhirnya Abdullah bin Umar jadi sering terlambat ke masjid. Ditegur, kata Umar, "Otot, ceraikan istrimu itu." Allah, ini udah hujan terlambat ke masjid, apa yang diceraikan begitu? Allah dari Ngeri banget. Nabi ajar Nabi, Allah cerai beraikan urusannya, Allah jadikan kefakiran di matanya, dan dunia yang datang cuma sekedarnya. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, kalau sudah ada wahab dan cinta dunia pasti takut hati. Kuburunya wakaf yatul maut. Ini pasti pasangannya begitu. Gak mau mati dia, gak mau berjuang, gak mau berkorban, pasti. Enak aja. Catering dan uang-uang gue itu cinta nih, main beli mobil baru gitu sudah catering gitu kan. Terus deh capek deh gitu kan. Oh baik. Sementara banyak orang yang mereka itu ingin berinfak tapi gak ada yang infakkan. Dan tadi Allah tidak melihat besarnya kualitasnya, bukan volumenya, tapi kualitasnya. Ini kata Nabi, ada orang infak 1 dirham lebih cepat Allah terima daripada infak 100.000 dirham. Karena yang infak 1 dirham dia cuma punya uang 2 dirham. Sementara yang infak tadi uangnya ribuan euro, 40 dirham. Para jamaah muliakan, kalau orang sudah jatuh duit takut mati, takut berjuang. Mana mau dia berjuang? Kalau kita sudah jelasin, ya sudah musibah besar. Pantes bila orang-orang kafir terus menjarah dan memerangi kaum muslimin tanpa perlawanan sedikit. Juga tidak sabar. Jadi kalau orang tidak sabar juga merusak diri, merusak jamaah, merusak keluarga. Suami nggak sabar menghadapi istri, keluarga kan cekcok. Istri nggak sabar menghadapi suami, cekcok juga. Kita nggak sabar menghadapi pengurus, menghadapi muslim, menghadapi dalil, sudah ribut begitu. Harus sabar. Kan Nabi juga udah lama, nggak sebentar, lama Nabi itu 23 tahun jawab Nabi di muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Berapa? Kita mau dapat apa aja? Baru udah sekian tahun udah merasa hebat begitu kan? Nggak sabar. Harus sabar. Karena kita menghadapi manusia yang mereka juga itu butuh penghargaan, butuh apresiasi, butuh kasih sayang dan sebagainya. Lalu tidak percaya ingat malam yarham lam yurham. Tidak, siapa yang tidak sayang tidak akan disayang oleh Allah. Juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa rahmat itu dicabut dari orang yang hatinya keras. Maka muncullah sikap penyayang. Saya ingin memberikan satu gambaran. Kita dalam jamaah ini seringkali kan, ya saya katakan sebagai muslim, sering diminta untuk memutabahi para sahabat. Ini luar biasa, sebuah ajaran yang sangat luar biasa. Anda yang pilih silaturahmi, silakan buat tahu di sumber. Walaupun juga jangan lupa bahwasanya di dalam adab-adab pembelajaran para pembelajar, para murid pun harus senantiasa menghormati guru. Artinya begitu, manakala muslim kita tidak memutabah, nggak menengok kita, kenapa sih kita tidak inisiatif nengok guru kita? Kalian dalam ta'lim yang namanya adab terhadap guru itu diajarkan sangat luar biasa. Kalau kita lihat para santri-santri yang pesantren salaf itu, gurunya datang, cium tangan, kemudian juga gurunya mau apa diambilkan, dibawa, dibawa. Bahkan kalau bisa untuk diantarkan jauh begitu kan, luar biasa. Ini yang kadang-kadang di kitanya juga gak muncul begitu kan. Ataupun dengan guru, ya, dengan muslim biasa aja.
Ya mungkin muslim saya belum sempat nengok saya nengok muslim saya begitu. Karena jangan-jangan sebetulnya muslim kita juga sudah mengalami masalah begitu. Saya punya kala waktu saya pergi ke Tasik waktu itu cerita. Jadi sama Tasik pada zaman itu sekitar 10 tahun silam. Muslimnya dari Garut, bayangkan berapa? Jadi muslim dari Garut ke Tasik. Dan muslimnya ini bukan orang kaya. Jadi dari sini kita pada saya, ya kita di sini juga halamannya kadang-kadang ada enggak. Tapi kalau halaman, muslim saya telepon kan, telepon, punten ya, akang belum bisa kesana ngisi halaman, kenapa? Belum punya ongkos, jual kelapa dulu, sudah. Mau ngisi apa kan jual kelapa dulu di pasar. Allah Akbar. Manakah kita memikirkan kondisi kita? Kan dari juga kita disuruh mikirin. Kita diri sama muslim kok gitu. Iya betul. Kalau itu hindari bagus betul. Tapi jangan lupa di dalam ada taklim mutalim. Kita harus hormat, respect, sayang pada orang-orang yang memberi ilmu kita. Ada ini kita harus punya juga hormat pada setiap orang-orang yang pernah memberikan ilmu pada kita. Makanya saya sangat sedih kalau ada orang itu ketika dia keluar dari harokah, dia kemudian bubar kemana-mana air-air harokah itu. Dia lupa kaca pada kulit. Sejelek-jeleknya gurunya itu sudah pernah menanamkan kebaikan, ajaran ilmu pada dia begitu. Malah mungkin dia kenal Islam dengan betul setelah harokah begitu. Dia tahu harus apa itu. Dia mungkin dapat dari apa. Malah mencaci maki orang yang sudah memberikan jasa baik pada dia. Kalau orang Inggris, orang bule punya pepatah, don't burn the bridge behind. Jangan bakar jembatan di belakang. Kenapa? Suatu waktu kita akan balik lagi. Jangan sampai kita ini lalu merusak hubungan apalagi dengan orang yang sudah pernah memberikan jasa kebaikan. Walaupun orang itu tentu tidak sempurna. Maka munculkan ruhama bainahum, kasih sayang di antara. Dan dalam dakwah itu tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah, memberikan nasihat dalam kebenaran dan dengan kasih sayang. Bisa dan dilakukan. Tidak menghormati orang lain, respect kepada setiap orang, suzon, berprasangka buruk. Kita memang di dalam halaqah itu dilatih untuk menganalisa kejahatan-kejahatan para kafir penjajah dan menganalisa juga kebatilan kapitalisme dan juga sosialisme. Tapi kadang-kadang terseret dalam analisa hubungan dengan orang lain. Gitu. Oh, ya begitu, gitu kan? Akhirnya suka suzon pada orang lain, berprasangka buruk, dihilangkan. Oh, ini sering merusak hubungan antara kita bila sudah saling suzon. Lepas prasangka, kita hukumi yang zahirnya saja, yang nampak saja. Termasuk tidak usah mencari-cari tahu urusan orang lain. Itu ada pada negara muslim. Ada maaf ya, ada orang yang nikah lagi, istrinya banyak nggak? Istri pertamanya marah apa enggak? Udah itu urusan mereka begitu kan? Kok ini jadi hal gosip gitu? Sejak kapan? Hizbut Tahrir jadi Hizbut Tahrir infotainment sejak kapan? HTI namanya HTI infotainment begitu. Udah aja ada orang menikah lagi sudah. Kita pasangkan pada Allah. Justru kita pada saya, kalau orang menikah kita sudah, gitu kan, doakan aja mereka barokah, baris, sakinah, mawaddah. Gak usah kemudian cari-cari tahu. Oh pasti gini-gini. Udah aja. Kita nggak tahu. Kalau mau tahu kunci dengan kita udah selesai urusan kita. Jangan jadi bahan untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi agenda setelah halaqah. Berarti kalau kabar disampaikan, mbak kamu nambah itu kan, ya kan suaminya nikah lagi, kasihan orang basing tetehnya gini. Udah, selesai. Allah. Jadi persoalan yang nggak perlu kita tahu lah, urusan rumah tangga orang udah selesai. Allah karim, ya. Ini urusan orang lain. Mencari-cari sama muslim. Justru kita pikirkan kekurangan kita apa. Sebagai suami kekurangan kita apa. Sebagai seorang syabab apa kekurangan kita. Karena biasanya orang itu paling gampang mencari kekurangan orang lain. Dan kalau orang itu kerjaannya mencari
dengan dakwah, sibuk dengan ibadah, dengan amal soleh, gak akan satu. Kan begitu. Kita para bapak kalau sibuk kejar proyek, kejar usaha, nggak mikir yang lain-lain. Udah kejar ini begitu. Oh, akal manusia seperti air. Kalau air itu mengalir deras, sampah nggak ada, nyamuk tidak akan bersalah. Tapi kalau airnya diam, maka sampah menumpuk, nyamuk bersalah. Maka jadikan akal kita terus berputar untuk yang positif. Tolak akhlak, ya baca buku, ya membaca berita, nonton berita, analisa politik, berzikir pada Allah, beramal ibadah, nggak akan sibuk ingin orang lain. Biasanya orang yang kurang kerjaan itu kerjanya mencari kekurangan orang, mencari aib orang. Bisa? Insya Allah. Ya. Lalu malas muhasabah, malas introspeksi diri. Saya sangat sedih melihat banyak para syabab sekarang ini yang tidak bisa membaca kitab berbahasa, tapi merasa enjoy aja, gak merasa lu pengen bisa bahasa Arab. Bahwa aku iya, tapi akhirnya kemunduran begitu kan. Saya justru gimana caranya kita bikin kelas bahasa Arab. Kan banyak tuh para ustaz yang bisa bahasa Arab, kita buka kelas ya. Malah kalau bisa lagi libur gini, carilah kita bahasa Arab kayaknya gitu. Tapi jarang, merasa damai-damai saja. Padahal ini adalah akibat malas dan introspeksi diri. Dan sulit menerima nasihat. Kita sama-sama, kalau saya maka saya sampaikan usikum wa nafsi bitaqwa. Saya memberikan tausiah ini untuk rekan-rekan sekalian, itu untuk saya pribadi, nah kita bisa memperbaiki diri. Karena kita membutuhkan perbaikan satu dengan yang lain. Itulah fungsi jemaah. Al-muslim ilmunya. Muslim dengan muslim seperti bangunan. Yasudu bangunan satu dengan saling menguatkan. Bangunan tinggal kuat kalau ada pilar, dan pilar tidak kuat kalau ada fondasi. Fondasi dengan pilar dan fondasi ya, itu gak ada artinya kalau gak ada atapnya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka jadikanlah kita hubungan seperti hubungan bangunan, saling mengokohkan. Ya, barangkali itu bisa saya sampaikan pada kesempatan terbatas ini, moga-moga bermanfaat. Saya berikan kesempatan untuk mungkin ada bahan diskusi pada mungkin Bang Haji sebagai hostnya, saya persilakan. Sementara